Halo, perkenalkan nama saya Rosdiana dengan NIM 2104504501003. Nah, baik, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang dua materi mengenai teori pilihan jabatan menurut Holland dan juga teori pilihan jabatan menurut Enroll. Nah, yang pertama yaitu teori pilihan jabatan atau karir menurut Holland. Nah, teori pilihan karir yang dikembangkan oleh John Holland sendiri adalah salah satu teori pengembangan karir yang paling banyak diteliti dan diterapkan di dalam bimbingan karir. Nah, di mana teori ini menggabungkan beberapa konstruksi dari psikologi kepribadian, perilaku vokasional, dan psikologi sosial, termasuk teori persepsi diri dan stereotip sosial. Nah, dalam teorinya, John Holland mengajukan teorinya dengan pendekatan yang lebih komprehensif dengan memadukan sains-sains yang telah ada. Pada intinya, teori ini menganggap bahwa suatu pemilihan pekerjaan atau jabatan adalah merupakan hasil dari interaksi antara faktor hereditas dengan segala pengaruh budaya, teman bergaul, orang tua, orang dewasa yang dianggap memiliki peranan yang penting. Nah, Holland merumuskan teori ini berdasarkan pengalamannya di lapangan serta berdasarkan inventori kepribadian. Nah, berdasarkan pada premis bahwa faktor-faktor kepribadian yang mendasari pemilihan karir, teorinya mendalilkan bahwa orang memproyeksikan pandangan dunia dan pekerjaan ke jabatan-jabatan dan membuat keputusan karir yang memuaskan orientasi pribadi pilihan mereka. Nah, Holland dalam teori tipologi karir mengenai perilaku vokasional berpendapat bahwa penting membangun keterkaitan atau kecocokan antara tipe kepribadian individu dan pemilihan karir tertentu. Nah, intinya pemilihan dan penyusunan karir merupakan gambaran dari kepribadian seseorang. Nah, beberapa hal yang mempengaruhi teori Holland antara lain adalah usia, gender, kelas sosial, intelijensi, dan pendidikan. Nah, teori Holland menawarkan kerangka tipologi sederhana dan mudah dipahami mengenai minat dan juga lingkungan karir yang dapat digunakan di dalam melakukan konseling dan juga bimbingan karir. Nah, model pilihan karir Holland menunjukkan bahwa individu akan cenderung mencari lingkungan kerja yang sesuai dengan keterampilan, kemampuan, sikap, dan juga nilai mereka, atau harus terdapat kesesuaian antara pribadi dan juga lingkungan kerja mereka. Nah, Holland mendalilkan bahwa minat vokasional adalah ekspresi kepribadian seseorang dan bahwa kepentingan kejuruan dapat dikonseptualisasikan ke dalam 6 tipologi yang biasa disingkat dengan REASEC, yaitu yang terdiri dari R, yaitu realistik, yang kemudian I, yaitu investigasi, dan A, artistik, S, sosial, E, enterprising, dan C, konvensional. Nah, di mana nantinya melalui kunci REASEC tersebut kita dapat mengetahui tentang pekerjaan-pekerjaan seperti apa yang cocok dengan kepribadian kita. Nah, di mana hasil dari tes kunci REASEC nantinya akan memberikan dua atau 3 hasil perolehan nilai yang paling besar yang merupakan pilihan pekerjaan yang kemungkinan cocok dengan kepribadian kita. Pada intinya, teori Holland ini berpendapat bahwa minat karir seseorang itu adalah sebuah hasil perpaduan dari pengalaman hidup seseorang dan juga keseluruhan kepribadiannya, sehingga minat tertentu akhirnya menjadi suatu ciri kepribadian. Nah, Holland merumuskan tipe-tipe kepribadian dalam pemilihan karir berdasarkan atas inventori kepribadian yang disusun atas dasar minat. Nah, adapun tipe-tipe kepribadian itu yang pertama adalah dari huruf R, yaitu realistik. Nah, realistik, orang dengan tipe realistik
adalah mereka-mereka yang senang mengerjakan hal-hal yang memerlukan kemampuan psikomotorik dan keterampilan fisik yang bersifat praktis daripada abstrak. Nah, tipe model ini memiliki kecenderungan untuk memilih lapangan pekerjaan yang berorientasi kepada penerapan. Ciri-cirinya yaitu mengutamakan kekuatan otot, keterampilan fisik, kemudian mempunyai kecakapan dan koordinasi motorik yang kuat, kurang memiliki kecakapan verbal, konkret, bekerja praktis, dan kurang memiliki keterampilan sosial, serta kurang peka dalam hubungan dengan orang lain. Nah, contoh pekerjaan orang dengan model orientasi realistik ini adalah seperti ahli mekanik, bengkel, operator, kemudian supir truk, petani, pengawas bangunan, ahli listrik, dan pekerjaan lain yang sejenis. Kemudian tipe kepribadian yang kedua yaitu investigasi. Nah, orang dengan tipe investigasi bersifat lebih analitis, detail, lebih suka bekerja dengan penalaran, menikmati pemecahan masalah dan penelitian, di mana contoh pekerjaan orang dengan tipe kepribadian investigasi yang berkenaan dengan seperti fisikawan, ahli matematika, ahli biologi, ahli geologi, teknolog medis, peneliti, dan berbagai pekerjaan yang sejenis. Kemudian tipe yang ketiga yaitu artistik. Nah, orang dengan tipe artistik menyukai bidang seni, bersifat intuitif, imajinatif, dan mengutamakan estetika dalam menyelesaikan suatu masalah. Tipe model orientasi ini memiliki kecenderungan berhubungan dengan orang lain secara tidak langsung, bersifat sosial, dan sukar menyesuaikan diri. Nah, orang dengan model orientasi artistik ini ditandai dengan berbagai macam tugas dan masalah yang memerlukan interpretasi atau kreasi bentuk-bentuk artistik melalui cita rasa, perasaan, dan imajinasi. Dengan kata lain, orientasi artistik lebih menitik beratkan menghadapi keadaan sekitar, dilakukan dengan melalui ekspresi diri dan menghindari keadaan yang bersifat intrapersonal. Nah, contoh pekerjaan orang dengan model orientasi ini adalah ahli musik, ahli kartun, ahli drama, pencipta lagu, penyair, pelukis, aktor, penari, dan pekerjaan lain yang sejenis. Kemudian tipe kepribadian yang keempat yaitu sosial. Nah, orang dengan tipe sosial senang bekerja dengan orang lain, memiliki kemampuan interpersonal untuk berempati dan memahami orang lain, kooperatif, ramah, dan juga bijaksana. Nah, tipe model ini memiliki kecenderungan untuk memilih lapangan pekerjaan yang bersifat membantu orang lain. Nah, ciri-ciri dari tipe model kepribadian ini adalah pandai bergaul, kemudian bersifat responsif, bertanggung jawab, kemanusiaan, bersifat religius, memiliki kecakapan verbal, dan lain sebagainya. Nah, contoh pekerjaan orang dengan model orientasi ini adalah seperti guru, pekerja sosial, pembawa acara, konselor, psikolog klinik, perawat, terapis, dan pekerjaan lain yang sejenis. Kemudian yang kelima yaitu tipe kepribadian enterprising atau giat. Nah, orang dengan tipe enterprising memiliki kemampuan memimpin dan berbicara yang persuasif sehingga mampu mempengaruhi orang lain. Nah, contoh pekerjaan orang dengan kepribadian enterprising ini yaitu politikus, pedagang, manajer, dan berbagai pekerjaan lain yang sejenis yang memerlukan sifat-sifat seperti agresif, ambisius, dan retorika. Nah, yang terakhir itu tipe kepribadian konvensional. Nah, orang dengan tipe ini lebih suka bekerja dengan data daripada dengan orang atau benda. Kemudian juga sangat mengedepankan sesuatu yang eksplisit, teratur, sistematik untuk mencapai tujuan. Nah, tipe model ini pada umumnya memiliki kecenderungan untuk bekerja lebih kepada kegiatan verbal yang menyenangi bahasa yang tersusun baik, numerikal atau angka yang teratur. Kemudian orang model orientasi konvensional pada lingkungannya ditandai dengan berbagai macam tugas dan pemecahan masalah yang memerlukan suatu proses informasi verbal dan data matematis secara kontinu, rutin, konkret, dan sistematis. Nah, contoh pekerjaan orang dengan model orientasi ini adalah pekerjaan seperti administrasi, kasir,
kemudian statistik, pemegang buku, pegawai arsip, pegawai bank, dan pekerjaan lain yang sejenis. Nah, berdasarkan teori Holland, seseorang pada umumnya memiliki 3 kombinasi minat karir yang bisa ia kembangkan di dalam memilih pekerjaan yang sesuai dengan kepribadiannya. Misalnya, seorang yang memiliki profesi sebagai dokter bisa saja memiliki kepribadian investigasi, sosial, dan juga realistik. Nah, menurut Holland, seseorang dalam memilih pekerjaan atau jabatan itu tergantung pada tingkat intelijensi dan penilaiannya terhadap dirinya sendiri, atau biasa yang disebut dengan self-evaluation, yaitu variabel-variabel yang dapat diukur dengan tes intelijensi dan dengan skala status diri. Nah, adapun pokok-pokok pikiran yang mendasari teori Holland ini diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu pilihan suatu pekerjaan atau jabatan adalah merupakan pernyataan dari kepribadian seseorang. Kemudian yang kedua, stereotip vokasional mempunyai makna psikologis dan sosiologis. Dengan pengertian lain, seseorang dapat mengadakan interpretasi terhadap orang lain didasarkan atas pergaulan dengan teman-temannya, pakaiannya, perilakunya, serta pekerjaan yang sedang ditekuninya. Nah, kemudian yang ketiga itu inventory minat adalah merupakan inventory kepribadian. Yang keempat, individu-individu akan memasuki suatu pekerjaan atau jabatan yang sama disebabkan karena mereka memiliki kepribadian dan sejarah kepribadian yang serupa. Maka dari itu, setiap jabatan atau pekerjaan akan menarik bagi individu-individu yang mempunyai kepribadian yang sama atau serupa. Kemudian yang kelima, disebabkan oleh karena individu-individu berada dalam suatu pilihan jabatan disebabkan oleh karena individu-individu berada dalam suatu kategori atau satu rumpun pekerjaan yang memiliki kepribadian yang sama atau serupa. Nah, maka mereka akan menanggapi situasi dengan cara yang sama atau serupa pula. Dan lebih lanjut dikatakan bahwa akan membentuk lingkaran hubungan antar pribadi. Yang keenam, karena kepuasan. Nah, kemantapan dan hasil prestasi kerja akan dapat dicapai oleh individu bergantung dengan kongruensi antara kepribadian individu dengan lingkungan di mana individu itu bekerja. Kepuasan, kemantapan, dan hasil prestasi kerja itu akan dapat dicapai oleh individu bergantung dengan kongruensi antara kepribadian individu dengan lingkungan di mana individu itu bekerja. Kemudian selanjutnya, pengetahuan tentang kehidupan adalah seringkali tidak tersusun dan terpisah dari ilmu pengetahuan psikologi dan sosiologi. Kemudian pokok pikiran yang ke-8, terdapat 6 model lingkungan atau suasana pekerjaan, yaitu realistik, intelektual, pelayanan atau sosial, pengabdian, kemudian usaha, dan artistik. Kemudian pokok pikiran yang selanjutnya yaitu individu-individu akan selalu berusaha untuk memperoleh pekerjaan atau jabatan dengan tujuan untuk melaksanakan potensi-potensi yang dimilikinya. Kemudian pokok pikiran selanjutnya yaitu perilaku seseorang dapat dipahami dan dibaca melalui bagaimana terjadinya interaksi antara pola kepribadiannya dan lingkungan pekerjaannya. Pokok pikiran selanjutnya yaitu di dalam masyarakat pada umumnya, individu dapat digolongkan ke dalam salah satu dari 6 model orientasi yang telah disebutkan. Nah, kemudian teori yang kedua yaitu teori pilihan jabatan menurut Andrew. Nah, Andrew sendiri adalah seorang guru besar pada University of Arizona, Amerika Serikat. Nah, dalam teori pilihan jabatan atau karir yang dikemukakannya, dia mengungkapkan bahwa pola perkembangan arah pilih jabatan terutama itu sangat ditentukan oleh kesan pertama, yaitu pada masa bayi atau awal kanak-kanak, berupa kesan atas perasaan puas dan tidak puas, di mana selanjutnya akan terus berkembang menjadi suatu kekuatan yang berupa energi psikis. Nah, kekuatan energi psikis ini mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap arah pilihan jabatan pada seorang anak. Kesan atas perasaan didekati atau dijauhi, serta perasaan puas dan tidak puas yang diterima oleh si anak dalam struktur emosi keluarga selalu memiliki dampak tertentu terutama terhadap orientasi anak dalam lapangan jabatan atau karir, serta akan berdampak pada kehidupannya nanti. Nah, teori pilihan jabatan atau karir yang dikemukakan oleh Andrew ini sendiri mengemukakan pandangan-pandangannya
seperti hipotesa tentang hubungan antara pengalaman yang lalu dengan pilihan jabatan, di mana hipotesa yang dikemukakan di sini berkaitan dengan dasar-dasar hereditas seperti intelijensi, kemampuan khusus, minat-minat, dan variabel-variabel kepribadian lainnya yang nampaknya kurang begitu penting. Kemudian yang kedua, hipotesa yang mengemukakan bahwa pola perkembangan kemampuan khusus terutama ditentukan oleh pengamatan individu itu sendiri yang secara tidak sengaja dibarengi oleh energi psikis. Kemudian yang ketiga, hipotesa yang mengatakan bahwa pilihan pekerjaan seseorang ditentukan pada kesan pertama atas perasaan-perasaan puas dan frustasi-frustasi yang mendahulunya. Dengan demikian, hipotesa ini menghubungkan kebutuhan-kebutuhan dasar dengan teori pilihan jabatan. Hal ini kemudian berkenaan dengan teori kebutuhan dari Maslow. Andrew berhipotesa bahwa orang tua yang sangat banyak memberikan perhatian kepada anak-anak mereka, dalam artian mereka sangat mencintai atau sangat melindungi, atau yang biasa disebut dengan overdosis, dan juga terlalu banyak menuntut, akan memiliki kecenderungan untuk mengembangkan orientasi orang dalam diri anak-anak mereka. Mereka akan cenderung bekerja di lingkungan yang melibatkan banyak orang, yang oleh anak-anak itu kemudian diungkapkan dalam pilihan jabatan atau jabatan yang berorientasi dalam bidang jasa, beberapa aspek perusahaan niaga, hiburan, dan kesenian. Sedangkan orang tua yang kurang memberikan perhatian dan menolak atau mengabaikan pendidikan anak-anak mereka memiliki kecenderungan mengembangkan orientasi yang bukan orang, atau mengembangkan orientasi atau pilihan pekerjaan yang tidak melibatkan banyak orang. Misalnya pilihan jabatan atau pekerjaan yang bergerak dalam bidang ilmu pengetahuan, kemudian teknik, atau pekerjaan-pekerjaan lapangan, yaitu sebagai akibat dari energi psikis. Terutama dalam hal ini perhatian yang tertuju adalah faktor-faktor yang menentukan dalam situasi pekerjaan di mana seseorang akan menempatkan dirinya sendiri. Kemudian yang selanjutnya itu hipotesa ini mengemukakan bahwa intensitas dari kebutuhan-kebutuhan yang tidak disadari atau primer adalah merupakan suatu faktor penentu utama yang menimbulkan dorongan yang akan terlihat dalam saat melaksanakan pekerjaan. Kemudian yang selanjutnya yaitu hipotesa menyatakan kebutuhan-kebutuhan yang secara rutin bisa dipenuhi tidak akan bisa berkembang atau mendorong yang tidak disadari. Kemudian yang kedua yaitu pola-pola pengalaman pada masa bayi dan kanak-kanak dengan sikap-sikap orang tua. Nah, ada berbagai macam pengalaman anak pada masa lalu yang kemudian mempunyai pengaruh terutama berkaitan dengan posisi anak dalam struktur emosi keluarga. Di antaranya pertama itu anak sebagai pusat curahan emosi orang tua, yakni seperti anak yang terlalu dilindungi, kemudian anak yang terlalu dituntut, dan yang terakhir itu ada anak yang dijauhi oleh orang tua. Kemudian selanjutnya pola anak yang menjadi pelampiasan atau penolakan. Dan yang ketiga, anak yang tidak diperhatikan atau diabaikan, seperti anak yang diterima baik itu secara kebetulan atau orang tua yang menerima anak dengan sepenuh hati. Kemudian hubungan sikap-sikap orang tua dengan kebutuhan rasa puas pada diri anak. Nah, berbagai macam sikap orang tua terhadap anak, apakah itu menerima, memperhatikan, melindungi, maupun terlalu menuntut, menolak, dan tidak memperhatikan, memiliki variasi tertentu terhadap kebutuhan rasa puas pada anak dan berpengaruh terhadap arah pilihan jabatan anak di kemudian hari. Nah, refleksi pengalaman-pengalaman masa lalu dalam pilihan pekerjaan. Nah, pengalaman masa yang lalu mempunyai peranan yang penting terutama dalam mengembangkan sikap dasar, minat, ataupun potensi-potensi yang semuanya akan tercermin pada kehidupan anak pada masa dewasanya, yakni berkaitan dengan pribadinya, kemudian reaksi emosi, kegiatannya, serta termasuk juga pada pemilihan lapangan pekerjaan. Nah,
seorang anak yang berasal dari anak yang menjadi pusat perhatian orang tua atau orang tuanya memberikan perhatian yang besar kepada anak akan cenderung memiliki pola pikir dan sikap yang cenderung untuk membina posisi dirinya dengan orang lain. Jadi mereka akan memiliki kecenderungan untuk mengembangkan orientasi orang atau secara sederhana ia akan lebih berorientasi pada orang. Tetapi anak yang dibesarkan oleh orang tua yang kurang memberikan perhatian atau menolak atau bahkan mengabaikan pendidikan anak-anaknya akan cenderung bersifat agresif atau mempertahankan orientasi pekerjaan atau orientasi pekerjaan pada hal yang bukan orang atau lebih kepada orientasi kepada benda. Dengan demikian pengalaman masa lalu, kemudian juga rasa tidak puas yang dialami oleh anak pada masa awal kanak-kanak menurut Unruh akan sangat berpengaruh pada pemilihan jabatan atau karir anak di kehidupan dewasanya nanti.